Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama-sama kita menganalisa sebuah saham yang baru saja mengeluarkan laporan keuangan tahunan tahun 2023. Perusahaan ini bernama Transpower Marine Tbk atau disingkat dengan kode tikernya TPMA. Namun sebelum pembahasan lebih jauh, saya ingin kembali menyampaikan bahwa analisa ini adalah berdasarkan analisa fundamental. Namun sedikit juga nanti kita tambahkan teknikalnya kalau diperlukan. Namun sebelum itu lagi, disclaimer dulu bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan. Jadi ini bukan perintah untuk melakukan aksi kepada para investor, karena tiap investor itu punya pemikiran, cara dan sistem mereka yang unik. Oleh karena itu ini hanya sebagai bahan pertimbangan, bukan inti, bukan utama bagi investor ya. Oleh karena itu untuk melakukan aksi tadi silakan Anda analisa menurut pola pikir Anda sendiri, dan ini sebagai bahan pertimbangan. Baik, tadi hari ini tanggal 18 bulan Maret 2024 sudah keluar laporan keuangan Transpower Marine. Sebelumnya kita cek dulu apa saja Transpower Marine ini seperti apa ya. Kita cek dulu. Transpower Marine ini katanya adalah perusahaan yang merupakan perusahaan berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak di bidang penyediaan jasa transportasi angkutan barang curah. Berarti mungkin ini perusahaan yang mengangkut barang-barang ya, mengangkut barang-barang fisik. Sekali lagi tertera bergerak di bidang apa? Transpower Marine didirikan pada tanggal 24 Januari 2005. Berarti sekitar hampir 20 tahun ya. 19 tahun. Dan mulai beroperasi pada bulan Maret di tahun yang sama. Dan Januari didirikan, Maret sudah beroperasi. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa transportasi laut ya. Menurut datanya katanya karyawannya 100 orang, anak buah kapalnya itu 500 orang. Perusahaan mengoperasikan 60 set kapal tunda dan tongkang, serta beberapa floating crane. Ya. Ini ada tertera juga kapan TPMA bagi dividen. MLBI dan TPMA memiliki jadwal komdep 14 November 2023 dan recording date November. Ini berarti mungkin dividen interimnya ya, dividen interimnya berarti mereka sudah membagi sekali berarti ini ya. TPMA membagikan dividen interim 30 per lembar saham, Rp30 per lembar saham pada Desember 2023. Berarti sudah ada sekali membagi ini ya. Baik, kita cek lagi ke bawah. Di 8 Januari 2024 Transpower Marine berencana tambah kapal dari 60, mungkin bertambah lagi nanti ya. Baik, berarti ini ada istilahnya capex, penambahan modal, ini pengembangan usaha. Jadi kemungkinan ke depan ini IPS-nya akan naik, penghasilan akan naik berarti ya. Kemudian Transpower Marine memberi pertumbuhan pendapatan dan laba bersih hingga 20% sepanjang 2024 ini target ya. Target nanti laba bersihnya 20%. Grup Transpower Marine borong 79 kapal. Yang ada sudah 60 ya. Sekarang membeli 79 unit tugboat dan tongkang bekas dengan nilai investasi 1,2 T. Oke.
Berarti ini sudah dilaksanakan, berarti tinggal menunggu barangnya datang. Berarti akan ada peningkatan pendapatan berarti ya. Baik, kita lanjut, kita cek di berita kronologi yang tadi ya. Transpower Marine raup 307 miliar, berencana tambah kapal, harga batu bara tersebut bagaimana TPMA. Oke, lanjut kita cek gambarnya. Ini contoh-contoh kapal yang mereka miliki ya. Dan kayak ada crane juga, kemudian pengangkut batu bara. Oke, nanti fokusnya ini salah satu pengangkut, jasa angkutan pengangkut batu bara namanya ya. Baik, ini yang kita bahas dulu dari segi perusahaannya. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan tentang laporan keuangan yang sudah mereka bagikan, yang sudah mereka rilis ya. Kita mendapati bahwa ini pada saat saya membahas harga yang tertera saat ini, harga yang tercantum di Bursa Efek itu Rp725 per lembar saham. Harga yang tercantum di Bursa Efek itu Rp725 per lembar saham. Jadi kalau kita mau membeli saham ini, minimal kita menyediakan untuk satu lot itu Rp72.500 ya. Rp72.500 untuk satu lotnya. Baik, sekarang kita mau melihat valuasinya. Nilai perusahaannya ya, untuk setelah dibagi dengan lembar saham, nilai perusahaannya itu per lembar saham adalah Rp542. Sekarang kita bandingkan dengan masyarakat menghargai sekarang, maka TPMA ini di atas harga wajarnya ya, 32% di atas harga wajarnya ya. Jadi harga sekarang dibandingkan perusahaannya itu 34% lebih mahal ya. Kalau kita mengasumsikan, berarti perusahaan ini di atas wajarnya, kemungkinan dia naiknya mungkin tidak terlalu tinggi ya. Kemungkinan tidak terlalu tinggi naiknya. Tapi dia berkembang, perusahaannya berkembang tapi sudah di atas wajar. Jadi mungkin naiknya tidak terlalu tinggi ya. Karena rentang pergerakannya sudah terbatas. Ini menurut pemahaman dari segi book value. Sekarang untuk menentukan perusahaan ini murah atau mahal, baru kita cek berdasarkan EPS TTM-nya ya. Apakah harganya sekarang ini murah atau mahal, kita cek dari sini. Harga wajarnya itu adalah 1.150. Kalau kita bandingkan dengan harga saat ini, kalau kita beli hari ini ya, maka harganya lebih murah ya, lebih murah dari harga wajarnya. Ini kalau kita mau beli saham perusahaan ini, maksimal kita boleh membeli di harga 1.150 ya. Kenapa seperti itu? Karena untuk menjual barang secara keseluruhan itu ya, menjual barang secara keseluruhan, biasanya orang itu kalau secara perusahaan mereka akan menghitung keuntungan perusahaan setahun. Misal tadi keuntungannya 115 setahun. Kalau ada orang yang menawar 10 kali lipatnya, maka boleh kita jual, karena itu kita anggap 10 tahun keuntungan ya, 10 tahun keuntungan. Kecuali kalau kita memang melihat bahwa perusahaan itu akan berkembang lagi, kita tidak jual. Tapi kalau secara hitungan awal, apabila di harga sekarang keuntungan setahun itu ada yang menawar 10 kali lipat, maka itu kita boleh menjualnya. Baik, sekarang harganya ternyata di bawah harga
wajar di bawah 1.150 ya. Sekarang diskonnya berapa? Kita mau cek, diskonnya adalah 37%. Jadi di harga hari ini, di harga yang tertera pada angka 725 itu, maka kita belinya sudah diskon 37% ya. Jadi sampai di sini kita simpulkan dulu, valuasinya murah, tetapi dengan melihat PBV-nya ya, pergerakannya untuk bisa buy-bear itu mungkin lebih lamban. Bisa saja buy-bear tapi mungkin lamban karena itu tadi, karena dibandingkan nilai perusahaannya sudah di atas wajarnya ya. Jadi bisa buy-bear tapi lamban. Kemudian kita cek dari segi validasinya. Validasi apakah murah ini betul murah, bisa naik atau tidak. Nah, ternyata Transpower Marine ini setelah membagikan dividen selama 3 tahun mungkin bisa lebih juga, tetapi persen pembagiannya itu berbeda-beda. Ada yang 200%, ada yang 50%, ada yang 70% ya. Jadi saya anggap saja rata 3 tahun ini saya menghitung 60% dulu ya. Ada 50, ada 70. Jadi kita anggap di 60 dulu. Oleh karena itu kita hitung dulu. Ternyata 60% itu artinya perusahaan ini menghargai investor. Menghargainya bagaimana? Karena mereka membagikan dividen itu sebanyak 60%, hanya 40% untuk pengembangan perusahaan. Ini peduli investor. Kenapa? Investor mendapatkan bagian yang lebih besar. Secara hitung-hitungan investor, tentu kita senang apabila pembagian dividen itu besar seperti ini ya. Kemudian kita cek berapa yang kita dapatkan apabila kita membeli saham ini di setahun. Ternyata kita akan mendapatkan sekitar 69%. Tapi nanti pastinya pada saat rapat umum pemegang saham baru kita bisa mengetahui berapa angka pastinya ya, angka pastinya. Namun sebelum itu tadi kita sudah menemukan bahwa TPMA sudah membagikan dividen interim ya Rp30. Jadi dengan begini, kalau nanti yang terjadi seperti kurang lebih perkiraan kita, maka Rp69 dikurangi Rp30, maka nanti kalau kita membeli sebelum kumdet dan kita tahan sampai kumdet, maka kita akan mendapatkan, tapi ini maksudnya terus ya, bukan berarti setelah beli kita jual, tapi pada saat kita membeli nanti kita mendapatkan Rp39 ya, Rp39. Sisanya di final nanti itu sekitar Rp39 sekitar ya, karena belum ada keputusan berapa ya. Baik, dari segi dividen, namun kita cek dulu ya, berapa upah lelah kita menunggu setahun, istilahnya kan, berapa upah lelah kita menunggu berapa upah kita menunggu dari membeli saham ini selama setahun ya. Ternyata setelah kita lihat di sini persennya, kalau kita membeli saham ini itu persennya sekitar 9,5%. Kalau saya menghitung persen yield atau persen yang didapatkan dalam setahun ini 9,5% ini sangat besar ya. Jadi simpulannya dividen besar, bahkan dikatakan sangat besar ya untuk perusahaan pelayaran. Jadi
dari dua data ini kita dapat simpulkan bahwa valuasinya murah dan dividennya besar. Hanya mungkin pergerakan harganya atau capital gainnya mungkin perlahan-lahan ya. Mungkin seperti itu bayangannya nanti ke depan ya. Baik, selanjutnya sudah dapat dua data. Kita ingin melihat dari segi hutang perusahaan. Ternyata hutang berbunganya di sini tercatat tidak punya hutang berbunga ya. Yang ada hanya tanggungan-tanggungan perusahaan kepada rekanan-rekanan tapi tidak berbunga sebesar 27%. Oleh karena itu kita simpulkan bahwa perusahaan ini sebenarnya tidak punya hutang lah istilahnya. Dan hutangnya itu tergolong aman. Ya. Perusahaan ini tergolong aman. Kemudian kita ingin mengkonfirmasi lagi tentang kalau biasanya ada yang trading ya. Kali ini kita ingin melihat dari segi kepemilikan masyarakatnya. Perusahaan ini ditawarkan kepada masyarakat hanya sebesar 23% saja. Ya, 23%. Artinya ini yang non warkat ya. Artinya yang ditawarkan kepada masyarakat dan ditradingkan ya. Itu sebesar 23%. Berarti pengendali menguasai masih sekitar 77%. Ya. Jadi pengendali bukan masyarakat. Ini berarti menunjukkan ada sinergi bahwa perusahaan ini bagus, kemudian peduli dengan investor, hutangnya sedikit, kemudian mereka juga peduli dengan perusahaannya sendiri dengan tetap mengendalikan perusahaan ini ya. Itu kesimpulan asumsi awal kita. Kemudian ternyata ada sedikit yang kurang yang agak kurang di sini adalah ternyata seluruh saham yang dimiliki oleh perusahaan ini semuanya bentuknya non warkat. Artinya apa? Di KSEI itu tercatat semua, berarti bisa ditradingkan. Namun itu tadi pengendali bisa saja sewaktu-waktu menjual sahamnya karena bentuknya non warkat, artinya bisa dijual dengan sewaktu-waktu ya. Kalau berupa warkat kan berarti seperti misalnya pemerintah itu tidak melakukan jual beli, mereka memang menahan. Tapi kalau seperti ini bisa saja suatu saat kalau memang diperlukan perusahaan atau pengendali tadi menjual saham mereka di bursa sehingga nanti kepemilikan masyarakat bisa saja berubah proporsinya ya. Baik, berarti kita tulis di sini pengendali bisa trading. Bisa trading itu maksudnya apa? Bisa saja menjual ya. Bisa saja menjual ya. Baik, sekarang kita simpulkan secara fundamental saya beranggapan bahwa perusahaan ini sangat bagus dengan diskon 37% ya. Dengan diskon 37%. Kemudian proyeksi dividennya hampir 10%, hutang aman. Saat ini kepemilikan pengendali masih menguasai ya. Hanya di book value saja yang tinggi, bahwa nanti pergerakannya memang istilahnya untuk beggar itu perlu ada momentum juga yang memboosternya ya. Jadi secara perhitungan di sini dia naik cuma mungkin bertahap ya. Baik, simpulan kita adalah saham layak di invest. Nah, perusahaan ini menurut saya layak untuk diinvestasi ya. Perusahaan ini layak untuk diinvestasi.
Sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa ini adalah analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi, tapi investor punya pemikiran, cara dan sistem unik mereka masing-masing. Oleh karena itu, do your own research, silakan lakukan research Anda sendiri. Kemudian kita juga mencoba mencek dari segi chartnya ya, sampai saat ini bagaimana posisi chartnya. Tadi kita mengambil chartnya bahwa bentuknya seperti ini. Saat ini harganya sudah mulai naik, tapi di harga ini pun, di harga yang tertera saat ini pun tadi dia masih ada diskon 37% ya. Apalagi kalau mungkin pada saat kita beli di harga di sini mungkin diskonnya jauh lebih besar ya. Pada saat di sini saja harganya masih diskon 37% ya. Jadi begitu pemikirannya. Jadi chart ini hanya sekedar untuk melihat ya. Kemudian masalah entry tadi kita berdasarkan diskonnya tadi ya. Jadi seperti itu bayangannya. Kalau Anda mau menghubungkan dengan chart, bisa saja Anda menunggu harganya turun sedikit baru naik, baru beli, silahkan. Cuma secara fundamental bahwa saham ini di harga yang saat ini itu sudah turun, sudah dapat diskon 37% ya. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.